Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Edison dengan NPM saya 193510047. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Adaline, yang dimana pada instruksi dari classroom dari asisten dosen, untuk yang mendapatkan NPM ganjil itu akan menjelaskan tentang Adaline. Dan sedangkan untuk yang NPM-nya genap itu akan menjelaskan tentang perseptron. Dan di sini NPM saya ganjil dengan angka ujungnya adalah 7 dan saya akan menjelaskan tentang bagian Adaline, algoritma Adaline. Eh, Awalnya ini pertamanya saya akan menjelaskan tentang bagian eh, algoritmanya untuk pengerjaannya dan juga akan dilanjutkan dengan codingnya, penjelasan dari codingnya. Di sini saya menggunakan PHP. Pada bagian awal ini itu kita akan disuruh untuk memasukkan banyaknya nilai data dan juga banyaknya X. Banyak data ini itu akan menampilkan banyak data dari data ke satu, data kedua, dan data banyaknya yang dimasukkan. Sedangkan nilai X-nya ini adalah nilai X1, X2, X3 sampai seterusnya dari masing-masing data. Di sini saya akan memasukkan banyak datanya adalah 2 dan banyak X-nya itu adalah 2 juga. Disubmitkan, kemudian kita akan dilanjutkan ke bagian input.php. Yang dimana pada bagian input.php ini kita akan memasukkan nilai data ke satu. Yang dimana pada data ke satu ini ada terdapat lagi nilainya adalah x1, x2 dan juga targetnya. Begitupun hal yang serupa pada bagian data kedua. Pada banyak data yang sudah kita masukkan sebelumnya, kita sudah memasukkan banyak datanya 2. Maka banyak data 2 itu akan dilanjutkan ke bagian input data ke satu dan input data kedua. Dan sedangkan banyak X itu merupakan banyak nilai dari X masing-masing datanya itu, X1, X2 dan juga targetnya itu sendiri. Baik, di sini saya akan memasukkan nilai data ke satu. Untuk X1 adalah 1, X2-nya adalah min 1 dan targetnya adalah 1. Lanjut untuk bagian data kedua itu saya memasukkan X1-nya adalah min 1, X2-nya 1 dengan targetnya min 1. Ketika kita submitkan, itu kita akan dilanjutkan ke bagian proses. Yang dimana pada bagian proses ini adalah tampilan pengerjaan dari algoritma Adeline. Yang dimana kita di sini mendapatkan dua epoch, epoch ke satu dan epoch kedua. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk bagian untuk data Adeline ini itu pengerjaannya dianggap selesai atau algoritmanya dianggap selesai jika tidak ada lagi nilai maksimal dari delta W-nya itu sendiri. Eh, Kalau kita perhatikan pada bagian epoch ke satu, pada baris ke satu, itu delta W-nya dan juga delta biasnya itu mendapatkan nilainya adalah nol, masing-masing nol. Tapi untuk baris kedua, epoch ke satu baris kedua, itu mendapat nilai fungsi summary-nya 0, y-nya 1 dengan selisihnya itu adalah min 2. Dan kemudian untuk delta W1 ini kita mendapatkan nilainya adalah 0,2 masing dengan delta W2 min 0,02, delta biasnya adalah min 0,2. Dimana ini algoritmanya masih belum selesai dan kemudian dilanjutkan pada epoch kedua. Dimana pada epoch kedua ini pada baris pertamanya itu mendapatkan fungsi summary-nya itu ada 0,2 dengan y-nya adalah 1, selisihnya adalah 0. Yang kemudian dan untuk nilai y-nya ini eh, nilai y-nya ini untuk didapatkan dari maaf, bukan nilai ya, nilai selisih. Nilai selisihnya ini didapatkan dari hasil pengurangan dari T dengan Y. Jadi untuk yang epoch ke satu ya, untuk targetnya 1 dengan dikurangi 1 hasil selisihnya adalah 0. Begitu juga dengan baris keduanya, negatif 1 dikurangkan dengan 1 hasilnya menjadi min 2. Dan untuk epoch keduanya, baris pertama itu targetnya adalah 1, Y-nya adalah 1. Berarti di sini kita mendapatkan eh, selisihnya adalah 0 karena 1 dikurang 1 sama dengan 0. Dan kemudian kita lanjut aja untuk pengerjaan dari deltanya itu mendapatkan 0 karena selisihnya udah 0 ya. Dan untuk W-nya
W1, W2 dan biasanya itu mengikuti dari eh, W lamanya. Jadi kita mencari W lama dan kemudian kita akan mendapatkan W baru. Yang dimana W baru ini mendapatkan nilai yang sama karena untuk delta dan selisihnya itu mendapatkan nilai nol. Begitu juga dengan epoch kedua pada baris keduanya. Untuk selisihnya, untuk targetnya itu kita mendapatkan min 1 dengan Y-nya juga min 1. Maka selisihnya itu kita mendapatkan selisihnya adalah nol. Karena negatif dikurang negatif 1 itu akan hasilnya positif. 1 dikurang ditambah negatif 1 dikurang ditambah 1 hasilnya adalah 0. Maka untuk delta W-nya dan juga delta biasnya itu tetap mendapatkan nilainya 0. Karena untuk selisihnya itu adalah 0. Baik, untuk proses tampilan algoritmanya sudah, dan kemudian akan dilanjutkan ke bagian codingnya. Di sini tadi sudah disebutkan sebelumnya saya menggunakan PHP dan juga menggunakan Bootstrap. Di sini untuk bagian indeks PHP, di mana di sini kita sudah memasukkan indeks yang sebelumnya, nilai indeks, banyaknya data, dan juga banyaknya X. Nih, ini ada tampilan pada bagian indeks di sini. Dan kemudian setelah kita input 22. Nah, ini pada bagian input, setelah kita memasukkan nilai banyak data dan banyaknya X, yang dimana untuk pada bagian input nilai algoritma ada lain, ini yang sudah pastinya terhubung pada bagian proses.php untuk menampilkan algoritmanya, dan di sini untuk menggunakan perulangan for, yang dimana pada perulangan for ini sesuai dengan banyaknya data yang sudah dimasukkan pada bagian index.php. Dengan menggunakan input yang sebelumnya itu dengan perulangan for, jadi banyaknya data yang ditampilkan itu akan sudah pastinya sesuai dengan yang banyaknya data input yang telah dimasukkan. Baik, kemudian lanjut kita ke bagian prosesnya ini. Untuk bagian prosesnya ini itu tempat terjadinya proses perhitungan dari Adeline ini. Di mana di sini saya akan mulai pada bagian awalnya ini menggunakan variabel-variabelnya, dengan juga menggunakan perulangan for dengan menggunakan array. Dan kemudian untuk bagian tampilannya ini akan disesuaikan dengan perhitungan epoch-nya. Ini ada di sini bagian epoch ke berapa sampai dapat algoritmanya yang sudah selesai. Dan kemudian ini untuk bagian penampilan dari tabelnya, yang dimana T ini targetnya fungsi summary, Y selisih, dan juga deltanya masing-masing. Untuk deltanya ini juga menggunakan for ya, karena itu menyesuaikan dengan banyaknya nilai X yang diinputkan. Dan kemudian lanjut lagi ke bagian bawahnya, itu di sini adalah bagian rumusnya. Yang kalau kita lihat di sini pada masing-masing tabelnya itu sudah dijelaskan dengan menggunakan rumus dari Adeline itu sendiri untuk mencari nilai target, fungsi summary, dan juga mencari delta W dengan W lama dan juga W barunya. Dan untuk ini rumusnya ya, untuk fungsi summary-nya ini, fungsi summary ditambah dengan nilai banyaknya X dengan masing-masing array-nya, dan juga dengan yang dikali dengan nilai W-nya sesuai dengan W1 atau W2-nya yang dicarinya. Dan untuk nilai fungsi summary-nya ini, jika fungsi summary-nya ini sama dengan 0, besar sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai Y-nya itu adalah 1. Dan jika nilai fungsi summary-nya ini kecil dari 0, maka kita akan mendapatkan nilai Y-nya adalah minus 1.
kalau kita perhatikan pada bagian ini, untuk fungsi summary besar sama dengan nol. Fungsi summary besar sama dengan nol, maka kita akan mendapatkan nilai y-nya adalah satu. Begitu juga dengan epoch ke baris keduanya, epoch ke satu baris kedua, fungsi summary-nya besar sama dengan nol, bukan besar dari nol, besar sama dengan nol, maka kita akan mendapatkan nilai y-nya adalah satu. Dan untuk selisih ini tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk selisih, mendapatkan nilai selisih ini adalah hasil dari target yang dikurang dengan y. Ini hasil dari target yang kemudian dikurang dengan nilai y. 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Min 1 dikurang 1 hasilnya adalah minus 2. Oke, dan kemudian lanjut ke bagian delta W-nya. Ini delta W ini sama dengan selisihnya. Delta W sama dengan hasil selisihnya. Dan jika hasil selisihnya itu 0 ya, jika hasil selisihnya 0, maka untuk delta W-nya itu juga akan 0. Delta W sama dengan banyaknya selisih. Tapi jika delta W-nya itu bukan nilainya bukan sama dengan 0, maka akan ada proses perhitungannya lagi. Gimana delta W-nya ini akan dihitungkan lagi dengan banyaknya selisih dan juga sesuaikan dengan nilai X-nya itu. Dan juga untuk nilai W-nya itu, perhitungan nilai W-nya untuk mencari nilai W baru itu adalah W lama yang kemudian ditambahkan dengan delta W-nya. Oke, lanjut ke bagian bawahnya ini untuk mencari delta biasnya. Delta bias di mana selisih yang dikali dengan ini, dan kemudian untuk biasnya itu, untuk bias baru ya, bias lama ditambah dengan delta biasnya. Ini untuk fungsi summary-nya, untuk tabel ya, tabel tampilan fungsi summary, nilai y dan juga nilai selisihnya. Jadi dipanggil. Ini untuk perulangan for. Di sini untuk bagian delta W-nya, yang dimana delta W ini menyesuaikan lagi dengan banyaknya input nilai X-nya yang sudah dimasukkan. Ini semua untuk proses dari algoritma Adeline dan juga rumus-rumusnya. Ya, dimana untuk tampilannya hasilnya akan jadi seperti ini. Baiklah, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.